warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu. Ada Mam seperti biasa. Assalamualaikum Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di samping kita ada Mbak Tari namanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Makasih Mbak udah mau hadir di channel Apnia. Iya. Iya, nah pemirsa, Mbak Tari ini mempunyai cerita yang cukup sadis begitu ya Maya, Ya. karena beliau ini diguna-guna oleh mantan pacarnya sendiri. Ya. Dan sampai-sampai laki-laki yang melihat dia atau ingin dekat dengan dia itu merasakan hal aneh dan tercium aroma bau anyir. Alhamdulillah sekarang lagi pantauan dari Mama agar lebih sehat lagi begitu ya Maya. Insya Amin. Allah. Insya Allah. Oke, tapi dari kisahnya Mbak Tari ini ada nilai-nilai yang harus kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita juga terkena guna-guna oleh orang yang bahkan sebelumnya menjadi orang yang sangat kita kasihi. Seperti apa ceritanya? Kita langsung ngobrol aja sama Mbak Tari. Mbak Tari, Ya. awal ceritanya sebelum Mbak Tari itu disampaikan oleh Mam terkena guna-guna. Pacaran sama mantan itu berapa lama? Kayaknya sih nggak nyampe setahunan ya. Paling Nyampe berapa bulan? setahun. Oke, hubungannya itu seperti pacaran pada umumnya atau seperti apa? Ya pada umumnya aja sih ya. Awalnya kan kita tahu nih dia udah nggak sama pacarnya lagi ya, bilangnya sih udah putus. Single Ya. gitu ya? Nah tahu-tahu berjalan berapa bulan kemudian ceweknya nongol nih. Ceweknya nongol, ya udah ya akhirnya kita memutuskan untuk berpisah. Intinya dia nggak mau disalahkan, dia kabur. Ya udah, kalaupun dia kabur ya terserah dia mau gimana. Biarkan dia memilih sama si ceweknya itu Pacarnya ya. Nah ya udah, kok lambat laun setelah lepas dari dia kok merasa ada yang aneh aja. Baik. Aja gitu ya. Seperti halnya ya tadi bener yang bau anyir ya. Terus yang kedua badan tuh merasa sakit bagian punggung belakang dan kaki, lutut terutama. Jadi kalau untuk jalan tuh sakit banget. Gimana ya rasanya tuh nano-nano lah ya, badan sakit, kaki sakit, terus kayak bau anyir, kadang suka pusing juga kayak begitu. Lebih ke fisik sih kenanya. Oke. Nah tapi sebelum akhirnya si cowok ini milih balik lagi sama pacarnya gitu, kalian itu pernah ada upaya untuk mempertahankan hubungan kalian nggak? Atau dari dianya sebenarnya mau sama Mbak Tari, tapi Mbak Tari bilang yaudah daripada nyakitin perempuan lain, atau gimana tuh Mbak? Dia sih sering kalau istilahnya PHP atau janji manis begitu ya seringnya. Dijanjiin apa sama Janjiin ya pacarnya? seringnya pengennya nikah ya. Ngerayunya sih ngerayu ke orang tua ya. Kalau ke saya sih kayak agak ragu juga sebenarnya karena nih orang nih kayak ibaratnya kayak punya pemikat atau seperti apa ya, ngerasa aja gitu loh. Jadi apa yang dia omongin ya, apa yang dia omongin seakan-akan kayak orang tuh gampang terayu gitu. Nah jadi lebih terayu tuh ya orang tua sih, orang tua yang lebih percaya banget sama omongan manis dia gitu. Kalau saya sendiri lebih kepada paling juga gombalannya laki-laki gitu kan. Kalau belum ada bukti ya ngapain lo kita iya-iyakan ya. Ya udah akhirnya pas tahu ujungnya tuh dia punya cewek, ya udah kan akhirnya ketahuan lah gitu. Ya mending kita ikhlasin aja biar dia milih ceweknya, dan gak lama dia milih ceweknya itu kita putus dengan cara yang tidak baik ya, berantem ini tuh sama ceweknya juga, saling labrak-labrakan kayak gitu. Gak lama itu dia tunangan. Dan nggak tahu ya, abis itu saya udah nggak tahu info lagi, saya juga nggak mau cari tahu ya, biarkan dia hidup dengan pilihannya sendiri aja gitu. Pada saat itu Mbak Tari cinta nggak sama mantannya? Setengah-setengah sih kayaknya juga. Jadi ya. ragu juga. Juga sebenarnya. Gitu. Sebenarnya orang tua dia juga udah kenal. Udah sering kenal? Udah kenal sama orang tuanya juga, sering video call sama orang tuanya. Cuma kan anehnya kenapa dia nggak jujur kalau dia punya cewek gitu. Dia jujurnya dia udah putus aja. Gitu. Ternyata dia masih menjalin hubungan sama si ceweknya itu. Tapi orang tuanya juga sekarang kayak nurut ke anaknya aja. Entah biarin aja anaknya milih sendiri yang mana. Ternyata ya udah milihnya si cewek itu. Oke. Mbak, selain ngerasa pegel-pegel bau anyir, ada lagi nggak sih yang dirasain, mungkin mimpi buruk dan sebagainya? Nah, sering tuh kalau mimpi buruk ya, sering banget mimpi buruk. Dan waktu itu orang tua sih sempat nyeplos ya, apa kamu ini kena
apa kamu nih ada yang gangguin gitu ya. Terus mikir, udah ngapain sih percaya kayak begituan, takutnya suzon kita dosa juga ya. Ya udah, terus akhirnya ada temen lah yang nawarin, coba nih ke sini, ke daerah sini. Pas kita datang, kok merasa masih begitu aja, kayak masih bau anjir tuh masih terasa. Udah saking stresnya ya udah ke beberapa orang, 2 orang sih kalau nggak salah, baru ke 2 orang, cuma udah capek aja kok nggak ada perubahan. Tiba-tiba dapat telepon nih ya dari Mbak Nia, terus nelfon, bener nggak sih begini kamu kondisinya begini ya, kok tahu gitu kan. Ya akhirnya cerita curhat, dibantuin lah sama Mbak Nia, dikenalin sama Mama gitu. Alhamdulillahnya ada pencerahan ya gitu, ada jalannya. Ya, jadi pemirsa, Mbak Tari ini kenal dengan saya, jadi beberapa kali sempat komunikasi gitu ya Mbak ya. Nanti kita sebelum ada hal-hal yang kalau di nalarnya manusia itu kayaknya nggak mungkin terjadi, tapi terjadi di antara saya dan juga Mbak Tari yang merasakan Mama. Makanya nanti bisa terkoneksi dengan Mama. Nanti kita akan cerita, tapi kita bahas dulu tentang Mbak Tari yang kisah-kisahnya sampai ke dokter pun nggak ada masalah apa-apa ya Mbak Tari ya? Ya, jadi itu saya sempat konsultasi juga sampai ke dokter kandungan untuk ngecek kenapa sih dengan bau anjir ini. Sempat saya tuh keputihan yang nggak wajar gitu ya. Saya ke dokter kandungan dan dokter kandungan pun menyatakan rahim saya ini normal, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, bagus gitu. Akhirnya saya cuma dikasih obat vitamin aja gitu. Nah, alhamdulillah sih ada perubahan lah ya, sama Mam juga nyaranin waktu itu untuk minum kelapa ya, kelapa hijau untuk obat aja gitu. Oke. Setelah putus, ada nggak sih mantan masih kepoin hidupnya Mbak Tari gitu? Karena kan posisinya udah tunangan ya sama pacarnya, ada nggak sih Mbak? Sering banget, sampai sekarang pun masih. Sampai sekarang. Sampai itu sekarang. Kejadiannya berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Lama. Sekarang udah nikah. Saya kurang tahu deh kalau itu ya. Saya nggak mau cari info, biarin dia bahagia dengan pilihannya aja gitu. Oke. Jadi pemirsa, kalau bisa dikatakan ini kayak cowoknya nggak bisa memiliki Mbak Tari dan dia membuat Mbak Tari tidak bisa dimiliki oleh laki-laki lain gitu ya Maya? Ya. Oke, saya mau ceritakan satu hal yang cukup ganjil untuk orang yang berpikiran, oh itu kayaknya mustahil, tapi ini terjadi. Jadi suatu hari pemirsa, saya ini mengunjungi rumah Mam dan saya lewat di depan Mam. Tiba-tiba Mama mukanya kayak serius banget. Saya pikir ada apa nih, saya ngelakuin kesalahan apa nih gitu ya kan, saya ngapain nih gitu. Tapi ternyata Mama bilang di belakang kamu ada bayangan hitam yang ngikutin. Wow, di situ udah pikirannya kayak panik sebenarnya ya. Saya nggak ngapa-ngapain gitu, kerjaannya juga cuma ya seperti orang biasa gitu. Kata Mama ada sesuatu nih. Tapi Mama bilang ini bukan kamu, karena ini bayangan kamu. Itu adalah orang yang dekat dengan kamu atau pernah dalam waktu dekat ini berkomunikasi dan cerita kalau dia mengalami hal-hal aneh. Saya langsung teringat sama Mbak Tari karena beberapa waktu sebelum ke rumah Mam kita ngobrol. Mbak Tari sempat curhat, katanya kok suka pegel segala macem gitu. Saya pikir karena kerjaannya juga, saya pikir ya capek kerja gitu kan. Tapi kata Mama enggak, ada yang nggak beres sama teman kamu. Oke, Mas, boleh dijelaskan ke kita nggak apa yang Mama lihat waktu itu? Karena kan dia tahunya hanya sebagai sebatas bayangan hitam. Yang Mama lihat seperti itu apa? Boleh Kak dibagi? Ciptaan Allah yang satu ini ya, jin, setan atau iblis itu tidak kelihatan bentuknya. Jadinya kalau ada orang yang bisa melihat setan atau jin, berarti sesamanya. Karena di situ bentuk energi atau asap atau seperti angin kencang, bus gitu. Jadi tidak terlihat bentuk seperti apa. Jadi kalau orang bisa, ya kadang-kadang orang-orang ini kan membayangkan saja apa yang dia dapat petunjuk, baru dia lukis, dia gambar. Itu petunjuk dari pikiran dia. Tetapi setahu saya, agama saya mengajarkan kita tidak bisa melihat setan atau jin atau iblis. Karena apa? Apa jadinya jika kita bisa melihat jin atau setan? Sedangkan kita ini dari ujung kaki ke ujung rambut semua ada godaan setan. Nah, orang semua bisa gila. Jadinya kalau orang bisa mengatakan tadi bisa melihat setan, Allahu alam ya. Kalau lihat di belakangnya saat itu habis maghrib ya, saya cuma seperti asap tapi tipis ngikutin ya waktu saat itu. Kenapa?
Mam tahu, oh saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak mau seperti itu, nggak mau kepo, nggak mau tahu urusan orang saya. Tetapi saya terpanggil. Nih ya, kan awalnya kan kamu ngobrol, tapi kok larinya ke tempat lain. Enggak, bukan kamu nih yang. Waktu itu kan? Iya. Oh iya, baru ingat. Oh iya, mama kemarin saya belum lama saya ngobrol sama teman saya si A. Ternyata Mbak Tari kan? Iya, saya bilang. Iya, ini orang ini belum lama ngaku orang yang kedukun, ya ngaku orang pinter, ingin menyelesaikan masalah, ya wajar, namanya usaha ya, wajar. Kalau ternyata kan itu cara tidak benar. Ya tadi besoknya ya, yang saya telepon Nia ke kantor besok paginya, saya telepon Nia, katanya, tolong tanyakan teman kamu, tanya Mbak Tari ya ternyata. Tinggalnya kan di sono ya, jauh ya, Jawa Barat ya. Kok mau kok sakit semua nih bagian pinggang ke bawah, sakit luar biasa. Oh iya mah. Jadi omongannya semalam tersambung paginya kan itu. Ya akhirnya kan menghubungi Mbak Tari. Iya. Ya Mbak Tari benar? Nah, lagi kerja dia tiba-tiba nelfon lah. Terus menanyakan, bener nggak nih kondisi badannya seperti ini? Kok tahu gitu? Saya juga sampai kaget ya Mam. Kok bisa tahu apa yang diomongin benar semua gitu. Sedangkan saat itu kita belum kenal. Belum kenal sama sekali ya. Betul. Jadi semua karena Allah ya, kita dipertemukan karena Allah. Baik, Mbak Tari ini kan merasa dirinya bau anyir, Mah. Gitu. Ya. Kenapa bisa sampai ada bau anyir tadi itu, Mah? Ya, jadinya cowok mantan ini kan intinya cinta, ya cinta sama Mbak Tari. Cuma dia sudah berbuat kebohongan menyembunyikan pacar yang pertama. Nah, otomatis siapa yang mau merebut Mbak Tari? Nggak mau merebut. Lebih baik Mbak Tari mundur. Sedangkan cowok ini sudah jatuh hati sama Mbak Tari. Nah, akhirnya orang lain nggak memiliki, aku nggak, juga orang lain nggak usah. Dengan cara seperti itu, Mbak, dibikin anjir. Yang jatuh cinta saja, yang mau naksir, yang mau serius sama Mbak Tari saja yang akan timbul bau anjir. Jadi kalau kawan yang berkawan, yang kerja, teman kerja nggak ada perasaan apa-apa ya biasa saja, nggak merasakan apa-apa. Ya itu hebatnya, jahatnya ya, bukan hebatnya, jahatnya yang ngirim termasuk teluh ini ya, teluh ringan. Tapi untuk kelas-kelas barat ya udah menyakitkan banget nih Mbak Tari. Waktu diobati oleh Mbak Tari, apa yang Mbak Tari rasakan? Ada perasaan mual atau gimana? Ya lemes aja sih ya. Waktu itu kan sempat dipegang-pegang sama Mami ya. Sambil baca doa, yang penting jangan putus sama doa ya. Sama sebelumnya saya minta restu dulu, izin sama orang tua, minta maaf dulu gitu. Dan bisa diperlancar aja. Gitu. Cuma ya prosesnya lumayan sih Mam ya. Iya. Lumayan lama. Karena kayak gitu kan gak langsung instan ya. Karena lama itu kan dari sana udah lama ya, dan ketemunya dari tahun kedua. Ya sering bolak-balik sini aja sih. Silaturahmi. Pengen nengok orang tua. Sampai sekarang nih, ini kan kasusnya udah 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih dalam pantauan laki-laki ini enggak? Masih, karena dia jatuh cinta. Cinta banget dia. Dia cuma memantau, cuma sekarang dia pun tanda tanya. Entah ke orang pintarnya dia tak belajar, kerja saya nggak ngerti urusan mereka ya. Ini orang kenapa nggak bisa ditembus? Mbak Tari sekarang apa yang dirasakan setelah berobat sama Mama? Lebih tenang aja ya, lebih adem gitu. Alhamdulillah sih kayak pegal-pegalnya juga udah mulai hilang. Cuman kalau misalnya masih pegal-pegal ya udah sih, intinya kita banyak zikir aja. Oke, sekarang udah punya pacar lagi? Cuma dirahasiakan. Oh iya. Insya Allah doanya. Kalau mau daftar ya. Ngobrol sama Mama dulu tapi. Oke. Mama, ada yang mau disampaikan untuk penonton, Mah? Terkait dengan cerita dari Mbak Tari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya pembelajaran. Terima kasih Mbak Tari sudah mau berbagi cerita. Ini syiar kebaikan. Mudah-mudahan bawa manfaat untuk siapapun. Amin. Bahwa jika seseorang tersakiti secara tidak terlihat, larinya kemana? Insya Allah, jika ibadahnya kuat, Allah akan mempertemukan pada seseorang. Tidak harus saya, kemana saja, di mana saja. Dengan cara tidak pakai mandi, tidak pakai puasa, tidak pakai bunga, tidak bakar kemenyan. Pure murni ibadah. Dan Mbak Tari saya kasih doa. Saya ajarkan untuk onten ketemu Allah. Iya, kalau dari Mbak Tari ada yang mau disampaikan mungkin untuk mantan pacarnya. Skip aja kalau itu ya. Oke. Untuk memilih pasangan.
ya sebenarnya harus tahu nih bibit bebet bobotnya emang penting ya. Kita juga harus tahu keluarganya, latar belakang dia seperti apa. Iya. Jangan sampai salah pilih. Nanti kalau salah pilih kayak gini ya. betul mbak, betul mbak. Iya. Yang utama sih pasti harus jujur ya, terbuka. Iya, betul. Karena kalau mamanya udah ada satu kebohongan lain tetap terbuka. Iya, betul. Tapi kalau udah suka jajan yang begitu kan, Iya. dukun-dukun segala kan, saya mending duitnya buat orang tua, buat kita juga jajan-jajan ke mall ya kan gitu. Oke deh, terima kasih Mbak Tari untuk waktunya. Semoga sehat selalu dan Amin. segera diberikan imam yang memang mencintai apa adanya. Ya, amin, amin. Gitu Insya ya. Allah. Mama terima kasih, sehat selalu Mama. Amin, amin. Karena sepertinya di luar sana masih banyak yang butuh bantuan Mama. Insya Allah. Kita pamit undur diri dulu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.